Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Bonar Armando Purba dengan NIM 210101-2014-0094 dari Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Value Engineering Study Report TA7 at Louisiana Avenue Interchange. Ulasan proyek yang diusulkan adalah untuk menghapus persimpangan bersinyal di tingkat yang ada di TH7 dan Louisiana Avenue dan menggantikannya dengan persimpangan yang dipisahkan kelas. Proyek ini terletak di City of Louis Park, Minnesota, yang merupakan pinggiran kota lapis pertama di wilayah metropolitan Twin Cities bagian barat. Persimpangan TH7 dan Louisiana Avenue secara konsisten mendapat peringkat tinggi di MN Strip Stop 200 Crash Course Intersection di Trang Highway. Perbaikan sementara waktu sinyal pada tahun 2005 tampaknya telah membantu mengurangi tabrakan bagian belakang, memindahkan peringkat dari 23 dari atas pada tahun 2005 menjadi ke 144 pada tahun 2007. Saat volume lalu lintas meningkat dan operasi persimpangan menjadi lebih padat, kejadian tabrakan bagian belakang diperkirakan akan meningkat. Lebih lanjut, pengemudi yang merasa frustasi karena menunggu dalam waktu yang lama di sinyal lalu lintas mungkin terlibat dalam perilaku yang lebih berisiko seperti berlari, lampu kuning atau merah, dan melaju melewati persimpangan. TA7 adalah arteri utama yang menghubungkan sejumlah pusat pekerjaan dan titik komersial ke pengembangan perumahan di dalam kota Louis Park, Minnetonka, Hopkins, dan Minneapolis. Ini melayani peran penting dalam menghubungkan wilayah metropolitan kota. Kembar barat untuk pekerjaan di pusat kota Minneapolis dan di sepanjang koridor. Di kawasan proyek, TA7 merupakan jalan raya yang terbagi 4 jalur. Louisiana Avenue saat ini merupakan jalan raya 4 jalur yang terbagi yang memotong TA7. Persimpangan tersebut dikendalikan oleh sistem sinyal lalu lintas. Wilayah proyek berisi campuran penggunaan lahan, termasuk pemukiman dengan kepadatan rendah dan tinggi, komersial, perusahaan atau kantor, manufaktur, dan ruang terbuka. Tepat di timur persimpangan TA7 atau Louisiana Avenue, persimpangan baru yang terpisah kelas sedang dibangun di persimpangan TA7 dan Woodell Avenue. Stasiun Southwest Light Rail Transit atau LRT masa depan direncanakan di sepanjang sisi timur Louisiana Avenue, yang akan berlokasi tepat di selatan area proyek. Louis Park memiliki beberapa rencana pembangunan kembali di sepanjang koridor transit dan mengelilingi stasiun masa depan. Tujuan dari proyek TA7 dan Louisiana Avenue Interchange yang diusulkan adalah untuk mengatasi kondisi keselamatan dan operasional yang terburuk. Kondisi yang kurang baik ini mengakibatkan banyak tabrakan dan menyebabkan kemacetan tinggi. Proyek ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pergerakan pejalan kaki dan sepeda di TA7 yang diperkirakan akan meningkat dengan pembangunan dan pengoperasian stasiun LRT di masa mendatang di sepanjang Louisiana Avenue. Terakhir, peningkatan transportasi akan membantu perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Kebutuhan proyek didorong oleh tingkatan keamanan kendaraan, menjaga mobilitas atau kapasitas lalu lintas di masa depan, meningkatkan pergerakan pejalan kaki atau sepeda, serta mendorong pembangunan ekonomi. Area fokus utama proyek yang pertama adalah hal alternatif yang akan meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik kendaraan dan lalu lintas non-kendaraan. Yang kedua, hal alternatif yang akan meminimalkan dampak pada perkembangan yang ada dan meningkatkan peluang untuk pengembangan atau pembangunan kembali di masa depan. Yang ketiga, hal perbaikan sistem transportasi yang peka terhadap lingkungan yang memecahkan masalah tujuan dan kebutuhan yang teridentifikasi. Kendala dan pengendalian keputusan. Yang pertama, harus mengakomodasi sepeda dan pejalan kaki selama konstruksi dan dalam desain yang diusulkan. Yang kedua, hindari benturan pada kompleks apartemen Louisiana Oaks, hindari benturan ke Klub Sam. Yang ketiga, hindari dampak terhadap rel kereta api yang melintasi TA7 di ujung timur proyek. Yang keempat, keinginan untuk menutup akses langsung keluar ke TA7 di ujung timur proyek. Yang kelima, pelepasan proyek dijadwalkan pada November 2011 dengan tanggal kewajiban pendanaan Maret 2012. Ada potensi perpanjangan 1 tahun dengan persetujuan sebelumnya oleh Matt Conkill. Yang keenam, minimalkan dampak dan akuisisi right of way, minimal pengalian tanah yang terkontaminasi berpotensi tinggi. Yang ketujuh, proses penilaian lingkungan atau EA baru saja dimulai. Draft dokumen jadwalkan akan keluar pada Oktober 2010. Yang ke-8, setiap dampak pada dataran banjir perlu dikurangi.
Tidak ada peningkatan bersih pada ketinggian banjir 100 tahun. Yang ke-9, keinginan kuat untuk tidak mengaruhi stasiun, pompa, dan kantor medis di sepanjang Lake Street. Yang ke-10, keinginan kuat untuk tidak mempengaruhi kantor medis di sepanjang Walker Street. Yang ke-11, hindari dampak apapun pada properti 4F. Keinginan kuat untuk meminimalkan dampak di kuadran SW dari pertukaran yang diusulkan. Untuk informasi yang diberikan oleh tim Venue Engineering dapat terlihat pada tabel berikut. Analisis yang pertama adalah masalah kunjungan dan pendorong proyek, yaitu profil yang diusulkan pada tier 7 di barat Louisiana Avenue akan menciptakan efek roller coaster. Yang selanjutnya, beberapa utilitas di persimpangan. Selanjutnya, kondisi lapangan yang ada atau lokasi jalan raya berbeda dari yang ditunjukkan pada data geoteknik dan konstruksi awal yang tepatnya 30 tahun yang lalu. Investigasi tambahan akan diperlukan. Selanjutnya, kondisi yang sangat ketat untuk pementasan konstruksi dan lalu lintas Louisiana Avenue dapat ditangani dengan satu jalur dalam desain yang diusulkan. Yang kelima, rute bus di sepanjang jalan Walker. Yang keenam, panjang siklus sinyal saat ini terlalu panjang. Dan selanjutnya adalah analisis cost model. Model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan. Perkiraan biaya perencanaan dan persentase total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Model biaya dengan jelas menunjukkan pendorongan biaya untuk proyek dan digunakan untuk memandu tim VI selama studi. Kesimpulan berikut catat oleh tim Value Engineering mengenai biaya proyek. Yang pertama, item jalan raya termasuk bitumen mencapai 30% dari proyek ini. Yang kedua, tanah yang terkontaminasi dan pembangunan kotoran di tier 7 adalah 23% dari perkiraan. Yang ketiga, sebuah jembatan baru di atas Louisiana Avenue adalah 13% dari perkiraan. Tidak ada perkiraan biaya untuk akuisisi hak jalan. Yang keempat, tidak jelas apa yang disertakan dengan item contaminate, soil removal, dan blackfill atau milk excavation dan blackfill. Tim merasa bahwa tumpukan lembaran dalam jumlah besar akan dibutuhkan selama operasi ini, tetapi tidak tahu kapan biayanya termasuk dalam perkiraan. Selanjutnya, juga tidak diketahui di mana tanah yang terkontaminasi perlu dibuang. Ini bisa menjadi barang dolar yang sangat besar. Analisis yang selanjutnya adalah functional analysis. Hasil analisis fungsional dalam tampilan unik dari proyek studi. Ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang menjauhkan tim Value Engineering secara mental dari desain aslinya dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata kerja, kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling dasar. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif penyelesaian fungsinya. Yang selanjutnya adalah diagram fast. Diagram fast mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis sehingga dibaca dari kiri ke kanan. Fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang terhubung dengan garis vertikal adalah yang terjadi di sama seperti atau disebabkan oleh fungsi di bagian atas kolom. Diagram fast untuk proyek ini menunjukkan kurangi konflik, tingkatkan mobilitas, dan buat akses sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Kunci fungsi sekunder termasuk membangun persimpangan dan konstruksi panggung. Ini memberi tim Value Engineering pemahaman tentang proyek dasar pemikiran, desain, dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Untuk grafik diagram fast dapat terlihat di gambar tersebut. Performance attribute. Ukuran kinerja merupakan bagian integral dari proses Value Engineering. Kinerja proyek harus ditentukan dengan tepat dan disetujui oleh tim proyek, tim Value Engineering, dan pemangku kepentingan pada awal studi Value Engineering. Atribut dan persyaratan kinerja yang dikembangkan kemudian digunakan selama penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasi alternatif. Konsep dasar menyediakan akses ke Highway 7 melalui jalur pengait tombol yang terletak di kuadran timur laut dan barat daya. Semua lalu lintas masuk dan keluar diarahkan melalui bundaran di persimpangan dengan jalan lokal yang kemudian terhubung ke Louisiana Avenue. Dalam konsep ini, tier 7 melewati Louisiana Avenue. Performance Attribute Matrix. Matriks atribut kinerja digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja untuk proyek tersebut. Pemilik proyek, tim desain, dan pemangku kepentingan mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Atribut ini dibandingkan secara berpasangan dengan mengajukan pertanyaan.
mana yang lebih penting untuk proyek, kode huruf misalnya A, dimasukkan ke dalam matriks untuk setiap pasangan. Setelah semua pasangan dibahas, mereka dihitung setelah menambahkan skor dengan menambahkan poin ke setiap atribut dan presentasinya dihitung. Matriks atribut kerja ditampilkan di bawah ini. Saat tim value engineering mengembangkan alternatif, kinerja masing-masing dinilai terhadap konsep desain asli. Perubahan kinerja selalu didasarkan pada dampak keseluruhan terhadap proyek yang secara keseluruhan. Setelah data kinerja dan biaya dikembangkan oleh tim value engineering, perubahan nilai bersih alternatif value engineering dapat dibandingkan dengan konsep desain asli. Yang dihasilkan memberikan ringkasan dari perubahan ini dan memungkinkan suatu cara bagi tim proyek untuk menilai dampak potensial dari rekomendasi value engineering pada nilai proyek total. Untuk membandingkan dan membedakan potensi peningkatan ini, rekomendasi individu dibandingkan dengan proyek dasar untuk semua atribut untuk latihan di baseline diberi skor 5. Untuk tabel value matrix dapat terlihat dari gambar berikut. Rekomendasi value engineering pertimbangan desain. Konsep aslinya, konsep dasar, landai pengait kancing dengan bundaran membutuhkan jembatan bentang tunggal dengan gelagar beton pracetak yang mendukung dek yang dipasang di tempat. Struktur akan menopang pada argumen vertikal cast in place yang akan didukung oleh tiang H yang digerakkan. Pertimbangan desain ini adalah menyediakan desain atau fleksibilitas kontraktor yang mengakomodasi teknologi ABC. Intinya memberikan detail desain yang akan memberikan kontraktor pilihan untuk menggunakan struktur pracetak yang terdiri dari tutup tiang, tutup bengkok, dan lain-lain. Keuntungannya adalah potensi penghematan jadwal konstruksi hal superstruktur dapat terjadi bersamaan dengan isi tanggul. Yang kedua, memungkinkan perjalanan untuk pendanaan tambahan dari FHWA untuk menggunakan konsep jembatan yang percepat. Yang ketiga, untuk proyek ini tampaknya ada cukup area untuk sambungan dingin meletakkan area untuk membangun komponen pracetak di lokasi. Untuk rekomendasi dapat terlihat dari gambar berikut. Yang selanjutnya adalah rekomendasi value engineering nomor 1A, perbaikan tanah. Konsep aslinya adalah bersihkan tanah dan kotoran yang terkontaminasi dan nyanti dengan pinjam. Diasumsikan membutuhkan terpal dan penopang sementara untuk mempertahankan galian yang stabil. Ke dalam diharapkan mencapai 35 kaki untuk dipindahkan di area jembatan barat. Asumsi lain adalah bahwa tanah mineral dan bahan organik yang ditemui akan terkontaminasi dengan tar batu bara atau produk jenis creosote dan produk sampingan lainnya. Konsep rekomendasinya adalah gunakan teknologi perbaikan tanah daripada menggali kotoran. Pencampuran tanah dalam sebagai pengganti penggalian kolom batu, pemadatan getaran densifikasi. Keuntungannya ialah mengurangi pembuangan tanah yang terkontaminasi. Yang kedua, memungkinkan memiliki efek pengawetan. Yang ketiga, berpotensi mengurangi jadwal konstruksi. Yang keempat, mengurangi peminjaman. Yang kelima, berpotensi menghilangkan periode biaya tambahan. Yang keenam, potensi pengurangan tingkat kebisingan. Yang ketujuh, hilangkan atau kurangi penyelesaian secara signifikan. Untuk rekomendasi ini memiliki konsep asli $4,4 juta dan memiliki konsep rekomendasi $2,2 juta dan memiliki tabungan $2,4 juta. Selanjutnya adalah rekomendasi value engineering nomor 1B, isi ringan. Konsep aslinya bersihan tanah dan kotoran terkontaminasi dan nyanti dengan pinjam. Diasumsikan membutuhkan terpal dan penopang sementara untuk mempertahankan galian stabil. Rekomendasinya adalah isi ringan, EPS, geofam, atau ban sobek jembatan di atas material yang dapat dimanfaatkan dengan tanggul pengisi yang ringan. Untungannya adalah penurunan penyelesaian, mengurangi lalu lintas pinjam atau isi truk selama konstruksi, mengurangi penggalian kotoran, dapat mengurangi jadwal konstruksi, dan mudah dibangun. Untuk rekomendasi ini memiliki konsep asli memakan biaya $4,4 juta dan konsep rekomendasinya memakan biaya $2,2 juta dan dapat memiliki tabungan $2,2 juta. Selanjutnya adalah rekomendasi value engineering nomor 1C, isi yang didukung pilih. Konsep aslinya bersihan tanah dan kotoran yang terkontaminasi dan ganti dengan pinjam. Diasumsikan membutuhkan terpal dan penopang sementara untuk mempertahankan galian yang stabil. Ke dalam diharapkan mencapai 35 kaki untuk dipindahkan di area jembatan barat. Konsep rekomendasinya adalah menggerakkan atau memasangkan tiang pancang atau beton atau baja, atau bisa juga menggunakan tiang cor aguer atau kolom batu juga di area di mana tanah yang dapat dikompresi hadir untuk merentang di atas material permasalahan. Keuntungannya adalah hilangkan penggalian, mengurangi lalu lintas truk konstruksi untuk mengangkut tanah dan meminjam ke lokasi. Yang kedua,
mengurangi pemeliharaan jangka panjang dengan menghilangkan penyelesaian jangka panjang. Yang ketiga, terpal sementara tidak diperlukan untuk penggalian kotoran yang akan dibutuhkan untuk pembangunan jembatan. Yang keempat, lebih sedikit risiko dengan konstruksi jembatan. Yang kelima, biaya lebih rendah daripada basis. Yang keenam, jauh lebih dapat diprediksi atas dasar tidak tahu tingkat kontaminasi dan pembuangan kotoran. Untuk rekomendasi ini memakan biaya konsep aslinya 4,4 juta dolar dan konsep rekomendasi 1,9 juta dolar dan memiliki tabungan 2,5 juta dolar. Selanjutnya adalah rekomendasi civil engineering yang kedua. Lereng yang diperkuat. Konsep aslinya adalah dinding cantilever beton cast in place atau CIP jika diperlukan. Konsep rekomendasi gantilah dinding CIP dengan lereng suram yang diperkuat RSS jika diinginkan oleh jalur kanan ROY. Tapak akan lebih lebar jika menggunakan lereng 70 derajat atau 45 derajat. Keuntungannya ialah dapat mengakomodasi penyelesaian tanpa perlu penyesuaian. Yang kedua, biaya yang dikurangi. Yang ketiga, dapat sedikit meningkatkan footprint atau kemiringan maksimal 70 derajat. Yang keempat, dapat meningkatkan estetika atau lereng yang tertutup rumput. Yang kelima, mengurangi waktu konstruksi. Yang keenam, menghilangkan kebutuhan untuk fondasi struktural. Untuk rekomendasi ini memakan konsep asli biaya 2,2 juta dolar dan konsep rekomendasi 1,1 juta dolar dan memiliki tabungan 1,1 juta dolar. Yang selanjutnya adalah rekomendasi value engineering nomor 3, bundaran jalur tunggal. Konsep aslinya adalah dana dasar saat ini memiliki 2 jalur di setiap arah di Louisiana Avenue di bawah jembatan TH7 yang menghubungkan bundaran utara atau Jalan Walker ke bundaran selatan atau Walker Lake. Kedua bundaran tersebut adalah 2 jalur. Konsep rekomendasinya adalah Louisiana Avenue dan bundaran dibangun dengan hanya 1 jalur untuk setiap arah. Mereka bisa dikembangkan di masa depan ketika tingkat layanannya turun. Keuntungannya, mengurangi konflik, jejak yang lebih kecil, lebih mudah dinavigasi dari perspektif pengemudi, kemampuan untuk berkembang di masa depan bila diperlukan, mengurangi permukaan yang kedap air, bundaran jalur tunggal lebih mudah dinavigasi dan memiliki lebih sedikit konflik. Konsep aslinya tidak tersedia dan rekomendasinya juga tidak tersedia. Tabungan dari rekomendasi ini adalah 0,5 juta dolar. Konsep aslinya adalah untuk rekomendasi value engineering yang keempat, menghapus median di Louisiana Avenue. Konsep aslinya, opsi baseline menunjukkan median yang dinaikkan di Louisiana Avenue saat ini adalah peningkatan median di seluruh area proyek. Konsep rekomendasinya adalah direkomendasikan agar median ditinggalkan dihilangkan dari desain untuk memberikan jalan raya yang lebih seperti nuansa lingkungan dan berpotensi memberikan beberapa ukuran penenangan lalu lintas dan permukaan yang tidak terlalu tahan. Keuntungannya adalah mengurangi permukaan yang kedap air, meningkatkan penghilangan salju, mengurangi panjang jembatan, dan penenangan lalu lintas di karakter urban. Untuk konsep aslinya tidak tersedia dan konsep rekomendasinya juga tidak tersedia. Dan pada rekomendasi ini memiliki tabungan 0,1 juta dolar. Selanjutnya adalah rekomendasi value engineering nomor 5A, persimpangan berlian perkotaan yang ketat. Untuk konsep aslinya adalah di dasar penyediaan akses TH7 melalui jalur pengait, tombol yang terletak di kuadran timur laut dan barat daya, semua lalu lintas masuk dan keluar diarahkan melalui persimpangan dengan jalan lokal atau Lake Street dan Walker Street, yang kemudian terhubung ke Louisiana Avenue melalui bundaran. Konsep rekomendasinya adalah menggunakan rencana dan profit yang sama sebagai dasar untuk pembangunan TH7 dan Louisiana Avenue. Pertukarannya berlian perkotaan yang ketat. Keuntungannya ialah jejak proyek keseluruhan yang lebih kecil, lebih sedikit dampak terhadap akses bisnis ke utara saat ini. Desain rem ditingkatkan, operasi lalu lintas harus ditingkatkan, harapan pengemudi meningkat, dan akan sesuai dengan hak jalan TH7 yang ada. Untuk konsep aslinya, memakan biaya 16,5 juta dolar, dan konsep rekomendasinya memakan biaya 15 juta dolar. Tabungannya adalah konstruksi 1,5 juta dolar. Penghematan jalan cukup besar tetapi tidak terukur saat ini. Selanjutnya adalah rekomendasi value engineering nomor 5B. Konsep aslinya yaitu 4 bundaran dibangun untuk mendapatkan lalu lintas TH7 dari Louisiana Avenue menggunakan persimpangan kancing. 2 bundaran adalah persimpangan kancing yang menerima lalu lintas tanjakan ke atau dari TH7 dengan jalan depan. 2 bundaran dibangun di Louisiana dengan jalan depan tersebut. Konsep rekomendasinya adalah bangun persimpangan bundaran titik tunggal dengan bundaran 1 jalur yang dapat dikonversi yang mengakomodasi lalu lintas tanjakan ke atau dari TH7. Keuntungan dari value ini adalah tingkatkan keakraban pengemudi, mengurangi dampak right of way,
desain rem ditingkatkan, jejak proyek keseluruhan yang lebih kecil, lebih sedikit dampak terhadap akses bisnis ke utara saat ini. Operasi lalu lintas harus ditingkatkan dan harapan pengemudi meningkat. Untuk konsep asli dan konsep rekomendasinya tidak diketahui. Untuk tabungannya konstruksi 0,3 juta dolar. Penghematan biaya jalan sangat besar. Selanjutnya adalah value engineering validasi nomor 1. Konsep aslinya adalah konsep dasar atau landai pengait tombol dengan bundaran memerlukan bentang tunggal dan gelagar beton pracetak yang mendukung dek yang dipasang di tempat. Struktur akan menopang penyangga vertikal dipasang di tempat dan didukung oleh tiang H yang digerakkan. Konsep rekomendasinya adalah gantilah dinding vertikal dengan jembatan bentang tunggal, pengelasan jalan beton dan jembatan bentang 3. Setelah evaluasi dan diskusi konsep dasar jembatan bentang tunggal, berakhir Louisiana Avenue telah divalidasi. Keuntungannya ialah tanggul lebih sedikit, meningkatkan cahaya di bawah jembatan, lebih nyaman untuk pejalan kaki, lebih mudah melebar di masa mendatang daripada abutmen vertikal, mengurangi pengalihan kotoran, dan berpotensi menurunkan panjang dan kedalaman batang struktur. Selanjutnya adalah value engineering validasi nomor 2. Konsep aslinya adalah sebuah bundaran di kuadran barat daya dari wilayah proyek. Bundaran tersebut memiliki yang pertama tier 7 pintu keluar kait tombol arah timur. Yang kedua Kilmer Lane atau jalan depan di selatan tier 7. Yang ketiga jalan Wailek. Yang keempat Louisiana Avenue. Konsep rekomendasi adalah konsep yang direkomendasikan adalah menutup Kilmer Lane atau jalan depan dengan membuat jalan buntu. Setelah evaluasi dan diskusi konsep dasar jembatan bentang tunggal, berakhir Louisiana Avenue telah divalidasi. Keuntungannya adalah menghapus satu titik akses ke bundaran yang dapat meningkatkan pengoperasian. Yang kedua, dapatkan peningkatan sudut di mana jalan keluar EB TH7 memasuki bundaran, atau meskipun sudut dasar memperlambat lalu lintas sebelum memasuki bundaran yang merupakan nilai tambah. Dan akan mengurangi titik konflik di bundaran. Selanjutnya adalah value engineering validasi nomor 3. Jalan turunan Louisiana Avenue. Konsep aslinya ialah konsep asli atau dasar telah di Louisiana diturunkan sekitar 6-7 kaki di tier 7. Bundaran di Walker dan Lake Street pada dasarnya akan tetap pada ketinggian mereka saat ini. Dan tingkat Louisiana Avenue akan turun 0,5% karena itu mendekati tier 7. Sehingga menciptakan titik rendah di bawah jembatan baru. Konsep rekomendasinya adalah mempertahankan profil Louisiana Avenue yang ada. Setelah evaluasi dan diskusi konsep dasar jembatan bentang tunggal, terakhir Louisiana Avenue telah divalidasi. Keuntungannya yaitu mengurangi kompleks pementasan lebih rendah dari Louisiana 6 hingga 7 kaki dan menaikkan tier 7 sebagian akan sangat rumit. Yang kedua, mengurangi penggalian. Yang ketiga, lebih sedikit resiko. Yang keempat, dapat mengurangi jadwal konstruksi. Terima kasih.